1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bagi masyarakat Indonesia, Pancasila bukanlah suatu yang asing. Pancasila terdiri dari 5 sila. Dia diabadikan dalam naskah pembukaan UUD 1945 pada alinea keempat. Dia dijadikan sebagai dasar negara Republik Indonesia. Sekalipun di dalam pembukaan tersebut tidak secara eksplisit disebutkan kata Pancasila. Namun, setiap yang membacanya sudah pasti mengetahuinya bahwa yang dimaksud dalam pernyataan terakhir dari alinea keempat pembukaan UUD 1945 disebut adalah Pancasila. Pengertian Pancasila secara etimologis, historiogis, dan terminologis bila kita kaji secara ilmiah tentang apa fungsi dan kedudukan Pancasila, niscaya akan tampak bahwa Pancasila itu memiliki pengertian yang luas, baik dalam konteks pendudukan sebagai dasar negara, sebagai pandangan hidup bangsa, sebagai ideologi bangsa dan negara, atau dalam konteks sebagai kepribadian bangsa, serta dalam proses terjadinya, sehingga terdapat berbagai macam terminologi yang harus kita definisikan secara objektif. Tokoh pendiri bangsa. Yang pertama, Mr. Muhammad Yamin pada tanggal 29 Mei 1945. Yang kedua, K. Bagus Hadi Kusumo dan Haji Wahid Syamin pada tanggal 30 Mei 1945. Yang ketiga, IDR Suepomo pada tanggal 31 Mei 1945. Yang keempat, Ir.S. Suarkano pada tanggal 1 Juni 1945. Yang kelima, Piagam Jakarta pada tanggal 22 Juni 1945. Pengertian Pancasila secara historis. Masuknya Jepang di Indonesia berjalan dengan mulus dan mendapat sambutan gembira dari bangsa Indonesia. Karena perlakukan Jepang yang ramah, bahkan ketika itu rakyat Indonesia diperbolehkan mengibarkan bendera merah putih dan mengubahkan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Sehingga wajar rakyat Indonesia mengira bahwa Jepang akan membebaskan mereka dari belenggu penjajahan bangsa Belanda. Pengertian Pancasila secara terminologis. Dengan diproklamasikan kemerdekaan RI pada tanggal 17 Agustus 45, maka lahirlah negara Republik Indonesia. Kemudian pada tanggal 18 Agustus 45 dilanjutkan dengan sidang PPKI sebagai sarana untuk melengkapi alat-alat kelampakan negara yang telah merdeka. Dalam sidang tersebut telah berhasil mengesahkan UUD Negara Republik Indonesia, yang selanjutnya dikenal dengan nama UUD 1945. Naskah dalam UUD 1945 secara keseluruhan terdiri dan tersusun atas 3. 1. Bagian pembukaan yang terdiri dari 4 alinea. Yang kedua, bagian batang tubuh yang terdiri atas 16 bab, 37 pasal dan 4 pasal aturan peralihan dan 2 ayat aturan tambahan. Yang ketiga, bagian penjelasan yang meliputi penjelasan umum dan penjelasan pasal demi pasal. Pancasila sebagai dasar negara RI sebelum disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh PPKI, nilai-nilai telah ada pada bangsa Indonesia sejak zaman dahulu kala. Sebelum bangsa Indonesia mendirikan negara RI, nilai-nilai tersebut berupa adat istiadat, kebudayaan, serta nilai religius. Nilai-nilai tersebut telah melekat dan terlamalkan oleh masyarakat ketika itu dalam kehidupan sehari-hari. Oleh sebab itulah maka kuasa materialis dari Pancasila itu pada dasarnya adalah bangsa Indonesia itu sendiri. Kemerdekaan masa setelah proklamasi.
Walaupun proklamasi kemerdekaan Indonesia telah dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus 1945, namun bangsa Indonesia masih menghadapi problem terutama yang berkaitan dengan kekuatan tentara sekutu, khususnya bangsa Belanda yang berupaya ingin kembali berkuasa di Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dari sikap mereka dalam memaksa Indonesia agar mengakui pemerintah nilai-nilai Pancasila sebagai nilai fundamental negara RI. Pancasila sebagai dasar filsafat negara Indonesia pada hakikatnya merupakan sumber dari segala sumber hukum dalam negeri RI yang meliputi suatu pandangan hidup, kesadaran cita-cita, hukum, cita-cita moral yang luhur, yang meliputi suasana kejiwaan dan watak bangsa Indonesia yang pada tanggal 18 Agustus 45 telah dipatahkan dan diabstraksikan oleh pendiri negara menjadi 5 sila dan ditetapkan secara yuridis formal menjadi dasar filsafat negara Republik Indonesia. Pancasila sebagai etika politik. Pancasila sebagai suatu sistem filsafat pada hakikatnya merupakan suatu nilai, sehingga merupakan sumber dari segala penjabaran norma, baik norma hukum, norma moral, maupun norma kenegaraan atau politik dan lain-lain. Walaupun demikian, norma-norma yang terdapat di dalam Pancasila adalah merupakan nilai-nilai yang mendasar, sehingga ia tidak merupakan nilai-nilai yang langsung menjadi norma-norma yang dapat dijadikan pedoman dalam suatu tindakan atau bersifat praktis. Pancasila sebagai paradigma kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pengertian paradigma merupakan kemudian berkembang dalam berbagai bidang kehidupan manusia serta ilmu pengetahuan lainnya, misalnya politik, hukum, ekonomi, budaya, serta bidang-bidang lainnya. Istilah paradigma juga berkembang menjadi terminologi yang mengandung konotasi. Pancasila sebagai sumber hukum. Sebagai negara demokrasi yang berdasarkan hukum, maka Indonesia dalam segala aspek peternakan dan penyelenggaraan negara selalu diatur dalam peraturan dan perundang-undangan. Dalam pengertian inilah maka negara dilaksanakan berdasarkan pada suatu konstitusi atau undang-undang dasar negara. Yang pertama, pembukaan UUD 45 sebagai tertib hukum tertinggi. Sebagaimana kita mengetahuinya bersama bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar 45 bersama-sama dengan pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar 45 disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 45. Kemudian diundangkan dalam Berita Republik Indonesia tahun 2 nomor 7, dan pembukaan Undang-Undang Dasar 45 dalam ilmu hukum mempunyai kedudukan di atas pasal-pasal Undang-Undang Dasar 45. Hubungan pembukaan UUD 45 dengan batang tubuh UUD 45 dan hubungan pembukaan UUD 45 dengan Pancasila. Makna pembukaan UUD 45 apabila Undang-Undang Dasar merupakan sumber hukum tertinggi dari hukum yang berlaku di Indonesia, maka pembukaan Undang-Undang Dasar 45 adalah merupakan sumber dari motivasi dan inspirasi perjuangan dan tekad bangsa Indonesia, yang merupakan sumber dari cita hukum dan cita moral yang ingin ditegakkan baik dalam lingkungan nasional maupun dalam di dunia.